Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku rahimani wa iyyakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin berkomentar tentang beberapa postingan beberapa hari ini yang ramai terkait dengan Al-Maghfurlah Buya Syakur, khususnya yang terkesan negatif menurut saya. Itu memang Buya Syakur itu baru wafat hari Rabu minggu lalu, dan beberapa hari ini muncul banyak sekali postingan-postingan yang terlihat menurut saya itu mengesankan negatif. Memang ada postingan-postingan yang positif yang banyak membuka kehebatan atau kemuliaan kecerdasan Buya Syakur, tapi ada banyak juga yang agak sinis-sinis seperti ini, yang negatif. Entah ini motifnya apa, ini membuat postingan-postingan yang negatif, yang tidak baik lah menurut saya. Sebelum saya berkomentar, saya mohon keikhlasan kepada para mustami'in semuanya, hadiah Fatihah untuk Buya Syakur, Al-Maghfurlah Buya Syakur. Mudah-mudahan beliau di alam sana selalu dalam limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syai'un lillah lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buya Syakur, kita tahu beliau adalah seorang cendekiawan muslim yang diakui oleh minimal oleh kalangan cendekiawan muslim. Bahkan Gus Dur itu dalam riwayat yang masyhur, beliau langsung menyebut ada 3 cendekiawan yang patut diapresiasi. Yang pertama adalah Nurcholish Madjid, yang kedua Prof. Quraish Shihab, yang ketiga adalah Pak Syakur, seorang kiai kampung tapi berwawasan internasional. Nah, di akhir-akhir kemudian banyak yang menyebut bahwa yang disebut Pak Syakur oleh Gus Dur adalah Buya Syakur dari Indramayu yang baru wafat 1 minggu yang lalu. Terkait dengan beberapa postingan yang negatif, yang kurang baik menurut saya, diantaranya yang saya coba ketik Buya Syakur itu di YouTube, itu muncul salah satunya ini ada satu postingan yang menyebutkan ini bukti Buya Syakur keluar dari Islam. Kata dia, diantaranya saya sudah tonton YouTube-nya, diantaranya adalah karena pendapat beliau tentang sholat, Jadi menurut beliau, beliau itu tidak percaya dengan sholat, tapi selain sholat itu juga ada yang penting dalam Islam. Islam itu tidak hanya satu-satunya mementingkan sholat, tapi yang penting lain juga banyak. Di antaranya bahwa amal soleh juga penting. Bahkan beliau itu menyetir ayat Al-Quran, ara'aitalladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim,
Dia itu adalah orang yang tidak mau mengasihi, tidak mau perhatian dengan orang anak-anak yatim. Fadzalik ladzi tu'amul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi kepada orang memberi makan kepada orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah neraka well bagi orang-orang yang sholat. Jadi justru yang pertama adalah amal soleh selain dari sholat itu. Terus kemudian ditambahkan itu buktinya bahwa Buya Syakur itu sudah murtad, jasadnya saja itu tidak menggunakan keranda tapi menggunakan peti seperti non muslim itu. Lah ini kan aneh, yang menghukumi orang murtad itu hanya dengan melihat seperti itu. Memang dia tahu sendiri itu waktu dikuburkan beliau, itu waktu dimakamkan. Nah, pendapat Buya Syakur tentang sholat ini menurut saya tidak bisa dijadikan dasar untuk menganggap beliau itu murtad. Karena apa? Karena mukmin dan kafir, murtad berarti dianggap sebagai kafir ya. Mukmin dan kafir itu domainnya adalah domain akidah. Jadi dalam Islam itu ada 3 domain, ya, iman, Islam, ihsan. Iman itu berkaitan dengan akidah. Kemudian Islam itu berkaitan dengan syariah, fikih dan sebagainya. Kemudian ihsan itu berkaitan dengan akhlak. Iman kita tahu itu kan rukunnya ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada para utusannya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada yaumil akhir, iman kepada qada dan qadar. Selama seseorang itu mengimani 6 rukun iman ini, berarti dia seorang mukmin. Satu saja dia tidak mengimani, berarti dia kafir. Itu aja. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Buya Syakur menafikan 6 rukun iman ini? Apakah ada satu saja dari 6 rukun iman ini yang tidak diimani oleh Buya Syakur? Beliau kan hanya berpendapat tentang pentingnya amal selain sholat. Kalau tidak ada hubungannya dengan 6 rukun iman ini, ya tidak bisa dikatakan murtad atau kafir. Seperti pendapat tentang Imam Mahdi. Nah, ulama itu berbeda pendapat. Ada yang percaya dengan Imam Mahdi, ada yang tidak. Nah, itu nggak mempengaruhi. Orang yang percaya atau tidak itu tidak mempengaruhi iman. Karena apa? Karena tidak termasuk 6 rukun iman itu. Paling tidak iman kepada kitab-kitabnya adalah iman kepada Al-Quran. Dan Imam Mahdi itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, kecuali tidak mengimani yang secara qat'i ada di dalam Al-Quran, maka dia bisa disebut kafir juga. Misalkan tidak mengimani bahwa di dalam Al-Quran ada ayat tentang sholat, tentang zakat, ya itu kafir juga itu. Nah, kan beliau nggak menyatakan beliau tidak percaya dengan sholat. Beliau percaya dengan sholat, tapi percaya bahwa sholat itu wajib, tapi bukan satu-satunya yang penting dalam Islam. Justru yang ditekankan pertama adalah bagaimana amal soleh kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Terus yang kedua yang menurut saya tidak pas menghukumi beliau itu kafir adalah bahwa soal mukmin dan kafir itu bukan wilayah kita. Yang menghukumi itu Allah. Bahkan pernah terjadi di zaman Rasulullah,
ada sahabat beliau yang lapor kepada Rasul, aku telah membunuh seseorang yang disebut di situ adalah kalau tidak salah Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah telah membunuh seorang musuh. Ketika mau dibunuh, dia bersyahadat dulu. Menurut Sayyidina Usamah ini hanya akal-akalan, kalau mau bersyahadat itu dari tadi, ini mau mati baru syahadat, makanya ditebas saja itu. Kemudian oleh Rasulullah diingatkan, kenapa kamu itu tidak belah saja dadanya untuk mengetahui bahwa dia itu benar-benar beriman atau tidak. Nah, setelah itu beliau sangat takut untuk berperang dengan sesama muslim. Nah, itu kita ini bukan wilayahnya untuk menghukumi seseorang. Yang menghukumi adalah Allah. Soal mukmin atau kafir itu biar urusan Allah. Kita hanya menghukumi orang itu dari sisi fikihnya aja, benar atau salahnya. Oh, sholatnya benar, oh sholatnya salah. Dan itu juga tidak perlu kita mengambil tindakan. Kalau kita sama-sama warga, kita sama-sama murid gitu. Kalau dalam satu kelas itu kita sama-sama murid, ya kita hanya bisa menilai saja. Oh, itu baik, murid si A itu murid yang baik, si B itu murid yang baik. Hanya sekedar itu saja, sesuai dengan teori yang kita punya. Tapi untuk menghukumi kebenarannya itu hanya wali kelas atau guru yang lebih tahu. Karena apa? Guru yang berhak menilai. Nah, kita sama-sama mengerjakan soal dari guru, ya kita tidak berhak untuk menilai jawaban dari teman kita. Yang berhak menilai ya guru. Nah, kalau kita menilai jawaban dari teman kita ya nggak ngaruh, nggak ada pengaruhnya. Apalagi kita nggak terima, oh jawabanmu salah, harus sama dengan jawaban saya itu. Dan nanti malah disalahkan sama guru kita. Apa hakmu untuk ikut menilai? Yang berhak itu kan guru. Lah, khawatirnya nanti kita juga ditanya di depan Allah itu seperti itu. Ketika kita menghukumi orang lain, Allah tersinggung. Apa hakmu untuk menghukumi hamba-hambaku? Kamu kan sama-sama hambaku. Kenapa kamu menghukumi? Padahal yang berhak menghukumi hanya aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, di samping itu kita juga harus tahu diri lah. Siapa sih Buya Syakur? Siapa kita? Yang menghukumi murtad itu siapa? Dan yang dihukumi itu siapa? Levelnya jauh. Levelnya sangat jauh. Dari sisi keilmuan kita tahu Buya Syakur itu ya, di Timur Tengah itu 20 tahunan menurut informasi itu. Dan dari level keilmuan ya, kalau bertanya kepada beliau jangan bertanya tentang nahwu shorob ya. Gramatikal itu, karena level beliau tuh sudah di atas nahwu shorob itu. Jangan ditanyakan lagi, nanti diketawain itu. Ya, kita yang baru belajar Jurmiyah, Imriti, Alfiyah, kemudian Johar Maknun atau Husnus Siyaqah, Balaghah itu, ya jangan sok-sokan mau menghukumi beliau yang levelnya sudah peneliti bahasa. Ya, beliau memang jauh levelnya dengan Imam Syafi'i, tapi beliau meniru Imam Syafi'i. Apa yang pernah dilakukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bukan level gramatikal lagi, tapi level beliau peneliti bahasa. Pernah suatu ketika beliau sedang ngaji dengan Imam Malik itu membacakan
satu ayat, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau aflaha itu banyak yang maklum lah, paham kita. Tapi kalau dassa itu artinya apa? Nah, itu sepertinya kok bukan bahasa Arab. Kemudian Imam Syafi'i menanyakan kepada Imam Malik, ya Imam, apa arti dassa itu? Nggak tahu kata Imam Malik. Selevel Imam Malik itu jawabannya tidak tahu, dan beliau nggak gengsi untuk menjawab tidak tahu. Menurut Imam Syafi'i, oh nggak boleh ada satu lafal pun dalam Al-Quran yang tidak diketahui artinya, karena kalau kita nggak tahu, apalagi nanti generasi kita setelah kita. Menurut Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i minta izin kepada Imam Malik untuk pergi keluar mencari makna itu, bertanya kepada ibundanya, kepada suku-suku pedalaman. Kemudian ditunjukkan, oh ada ahli bahasa yaitu Imam Ja'far As-Shadiq, tapi tidak bertemu dengan Imam Ja'far, ketemu dengan muridnya. Nah, beliau yang yang tahu dassa itu bukan bahasa Arab tapi serapan dari bahasa Suryani katanya itu. Nah, itu baru peneliti bahasa. Nah, yang levelnya seperti, apalagi ini bukan yang punya channel itu, kayaknya bukan santri lah menurut saya, itu hanya konten kreator saja. Ya jangan berlebihan menghukumi orang. Kita sama-sama murid, tidak berhak untuk menghukumi sesama murid yang lain. Biar guru yang menghukumi kita. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada beberapa orang yang salah paham dengan video saya ketika saya membuat video tentang Buya Syakur, di mana Buya Syakur ini dengan beberapa penyesatannya, syubhatnya yang membuat ya banyak orang-orang awam